tenaga ahli maupun tim fasilitasi. Yang pertama kami mohon maaf karena rapatnya molor setengah jam lebih. Yang pertama karena kami juga kebarengan dengan agenda pansus-pansus yang harus dikoordinasi dulu, jadi harus pecah-pecah personil. Yang kedua juga TA-nya sendiri kepecah juga. Mas Tobor sudah ada di sini, yang di bawah Mas Bima nanti sebentar lagi akan menyusul karena barengan dengan public hearing pansus raperda pangan gitu, karena kebetulan TA-nya juga untuk TA yang lain gitu ya, TA-nya laris, jadi TA 1 untuk banyak perda gitu. Kemudian sebelum kita memulai rapat pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga rapat kita hari ini mendapat ridhonya. Berdoa kita mulai. Doa selesai. Oke Bapak Ibu, di minggu lalu kita sudah membahas beberapa hal, termasuk yang di-PR-kan ya, baik kepada PA maupun kepada Dinas Kebudayaan. Kita sudah membahas sebenarnya dari pasal 1 kita lewati ya, jadi kemarin dari perencanaan di pasal 5 sampai kemudian pasal 8. Pasal 9, sekarang pasal 10. Tapi sebelumnya untuk sedikit mereview, menyegarkan ingatan kita juga, ada beberapa PR, mungkin nanti dari TA dulu bisa menjelaskan. Yang pertama mengenai terminologi yang digunakan ya, yang paling penting komersil, non komersil atau industri, non industri. Itu nanti mohon diberikan penjelasan. Kemudian kaitan pengembangan pemajuan atau penyelenggaraan, nanti sepertinya kalau ini udah langsung penyelenggaraan pemajuan ya, kemudian di bawahnya pengembangan. Nanti mohon itu dijelaskan dua itu dulu dari TA, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, terkait dengan komersil non komersil ini memang setelah adanya digital, setelah munculnya OTT platform-platform yang bisa untuk menyalurkan distribusi, ini memang tentang komersil dan komersil ini jadi menjadi perdebatan memang di dalam dunia kajian ataupun di dalam lapangannya. Ya, dulu film itu bisa dikotomikan sebagai art sinema versus film komersil. Jadi ketika dikatakan art sinema, berarti film itu memang dia larinya ke film-film seni. Yang dikatakan film seni di sini memang film yang dia tidak distribusikan secara massal gitu. Ketika tempat distribusi itu memang belum ada digital gitu, belum ada internet. Jadi kalau larinya ya, kalau itu dikatakan komersil itu pasti ke televisi dan bioskop. Dan untuk film-film art cinema, dia memang pergerakan ini memang dengan adanya teknologi yang di situ dari film ke pita, sehingga muncullah para pembuat film yang tidak harus dengan berhubungan dengan studio besar gitu. Nah, di era sekarang sudah kalau itu memang dikatakan sebagai komersil, memang itu film yang memang
dibuat untuk tujuan hiburan, ya, tujuan hiburan dan berafiliasi dengan studio-studio besar atau PH. Akan tetapi yang ibaratnya itu PH-PH kecil yang mereka tidak harus dengan studio besar, mereka juga sudah dengan apa namanya situasi demokrasinya ini sekarang ini dengan adanya OTT itu mereka bisa langsung menjualnya ke Netflix, ke seperti video, platform seperti itu. Yang awalnya memang didesain bukan film komersil gitu. Bahkan itu kalau di luar negeri ada film itu film crowdfunding gitu. Walaupun itu film hibah dari misalnya yang sering memberikan film hibah itu negara-negara Eropa gitu. Mereka memberikan anggaran disalurkan kepada festival. Nah, terus festival itu membuat semacam pitching membuat film yang itu memang benar-benar anggaran pemerintah yang memang dikhususkan untuk film-film art gitu. Tujuannya adalah film untuk seni, film untuk ya bisa untuk apa namanya pemajuan kebudayaan juga gitu ya. Nah, akan tetapi di negara-negara itu memang khususnya di funding Eropa dia tidak kaku gitu. Jadi si seniman itu bisa juga mencari funding yang lain hingga pada akhirnya film yang awalnya itu bukan non komersil karena itu uang hibah gitu ya, itu bisa juga akhirnya dia didistribusikan dan itu walaupun tidak lewat bioskop tapi dia bisa lewat jalur-jalur yang lain yang itu juga komersil. Nah, itu karena adanya digital. Nah, jadi antara art cinema dengan film komersil itu memang nantinya akan ketika ada digital terus kita masih memakai komersil dan non komersil itu nantinya akan menjadi apa ya, kemungkinan akan jadi perdebatan gitu. Karena film sendiri juga di awalnya non komersil bisa komersil, akan tapi kalau di kasusnya kalau ini tuh hanya untuk membedakan oh ini film hibah sementara yang lain itu bukan yang disebut komersil adalah film yang bukan hibah gitu. Kalau emang untuk arahnya untuk ke situ saya kira kurang tepat ya untuk mengistilahkan itu, karena ini memang jadi nanti banyak perdebatan gitu. Nah, ini karena biasanya memang dia jalurnya festival kalau non komersil, kalau komersil ya bahkan film pendek pun bisa dikatakan apa ya, bisa juga dikomersilkan gitu dengan cara-cara yang tidak harus dengan bioskop, itu karena digital gitu. Nah, itu yang mungkin kemarin ya kita juga kita diskusikan dengan komunitas masih seperti itu, dan saya mungkin juga secara bahasa ini ya mungkin juga meminta forum ini juga ikut merumuskan paling tidak dengan apa yang sedikit kami sampaikan tadi, kira-kira yang paling tepat itu yang mana, karena kalau non komersil dan komersil itu nanti kemungkinan akan banyak perdebatan gitu. Oke, terus sama komersil dan komersil ya. Oke. Dijelaskan ya, Mas. Jadi sementara itu dulu kalau untuk tadi mungkin yang lain ya. Kalau kemarin kan memang kami PR dan TTA karena kami memang ada pengetahuannya antara komersil dan komersil maupun industri non industri. Tapi sebenarnya kalau kita telah lebih dalam, kemarin ketakutan dari TA Komisi D itu kan takutnya nanti kalau untuk komisi film itu nanti hanya mengurusi yang non komersil, nggak
yang Oh. komersil ya kan. Tapi kemudian memang terhadap hal itu juga sudah saya jawab bahwa permasalahan mengenai komisi mengurusi apa itu kan nanti di pasal selanjutnya. Yang penting kalau yang pasal 7 tentang kewenangan Pemda dalam hal ini disebut memang kan hanya mengurusi film yang tidak ada urusan profitnya dan urusannya dengan kebudayaan. Jadi maksudnya sebenarnya kami di sini derek saja kalau yang benar komersil atau industri. Yang penting memang kalau Pemda tidak menggunakan tugas fungsi yang dia miliki untuk mengambil uang dari proses penyelenggaraan perfilman. Itu yang harus kita lakukan bersama. Kalau masalah komisi nanti kita akan bahas di komisi. Itu Mas. Jadi kalau menurut dari TA kalau dengan seperti itu pripun. Jadi kita tetap mempertahankan komersil. Tentu saja juga nanti kalau pertanyaan dari komunitas misalnya, jadi komersil diurus nggak? Ya diurus, tapi nanti levelnya di pasal 9 ke bawah. Jadi bedanya itu kalau yang komersil kita meletakkan peran besarnya ada di pihak di luar Pemda. Jadi silakan berkreasi, sifat Pemda mensupport. Kalau yang non komersil, Pemda yang punya kewenangan penuh terhadap non komersil kebudayaan. Jadi cuma beda di titik banyak aja. Oke. Ya. Bayangannya begini. Jadi mereka itu ketika nantinya ada sebuah kegiatan atau aktivasi ataupun supporting terhadap film non komersil gitu. Non komersil ya? Ya, misalnya non komersil. Nah, non komersil ini kalau film hibah jelas ya. Tapi ketika dikatakan non komersil, otomatis komunitas kan punya tuh film-film non komersil. Mereka juga produksi juga gitu. Yang tentunya itu juga bisa komersil gitu. Kalau non komersil yang di pasal 7 yang tentang disebut itu memang dikuncinya non komersil yang mendukung pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan daerah. Jadi non komersil yang ada syarat-syaratnya di pasal 7 ayat 3. Artinya kalau komunitas membuat film non komersil yang ada syaratnya di 7 ayat 3 itu harus ikut disebut. Oke. Jadi kemarin itu aja sih berpikirnya bahwa kalau non komersil itu kalau di dalam ayat-ayat ini kan pembatasannya lebih jelas nih kalau filmnya ini memang bisa untuk melayani film dana sudah sangat jelas sekali gitu. Jelas sekali. Tapi bagaimana dengan user-user yang mereka itu juga membuat film-film non komersil dan Jogja itu ya banyak ya. Dia tidak beririsan dengan studio besar. Mereka juga butuh support untuk masalah katakanlah perjalanannya ke festival, bagaimana dia mendistribusi. Tuh. Tapi di kemudian hari ya tentunya tidak kaku film itu. Karena film kadang umurnya panjang, dia di festival mencoba mencari dukungan karena film dilahirkan untuk ke festival-festival. Nah setelah itu dia bisa juga mengkomersilkan dengan cara-cara digital mereka gitu. Itu aja sih kemarin yang menjadi ini. Artinya kita juga harus mengklirkan ya bahwa pasal yang terkait peran Pemda itu bahwa pasal 7 sampai pasal berapa ini pasal 9 itu dari disebut memang punya kewenangan ya Bu untuk melakukan pengembangan dan kemajuan perfilman non komersil terkait kebudayaan dalam artian ya di sini ada beberapa hal misalnya produksi kemudian penyelenggaraan festival dan lain sebagainya termasuk hibah film yang selalu kita bahas. Artinya kalau misalnya dari komunitas mau membuat ya buat aja tuh Bu Ririn, nggak dilarang tuh, nggak dilarang. Cuma kalau mereka mau mendapatkan hibah film ya dia harus memenuhi syarat 7 ayat 3 itu harus memuat nilai budaya, menunjukkan karakter dan seterusnya. Begitu ya Bu? Jadi kemarin itu karena saya juga dikasih PR untuk menyampaikan ke pimpinan, maka kemarin saya sampaikan ke pimpinan hasil rapat yang Selasa kemarin. Nah kemudian kami sudah sempat diskusi dengan Budian dan Pak dari Dewan Kebudayaan, dan kami itu diberi draft terbaru. Sebagian mengakomodir yang sudah kita bahas kemarin,
tetapi sebagian ada yang kita pertahankan. Jadi kemarin saya sudah kirim ke Mbak Dia. Nah, di situ sudah ada penjelasannya kenapa kita pertahankan, kenapa kita setujui seperti itu. Jadi untuk kemarin ada beberapa yang saya ingat itu, yang penyelenggaraan itu kita setuju diganti, tetapi bukan pengembangan dan kemajuan, tetapi kita mengikuti yang di Perda-S itu pemeliharaan dan pengembangan, memakai istilah itu. Kemudian untuk yang komersil dan non komersil kalau nggak salah itu tetap istilahnya seperti itu, karena di Undang-Undang 33 kalau nggak salah itu juga menggunakan istilah itu. Kemudian apalagi ya kemarin rencana induk itu juga sudah ada penjelasannya, dipertahankan karena daerah itu harus menyusun rencana induk daerah mengacu rencana induk yang di pusat meskipun pusat belum membuat. Kemudian karena kenapa dipertahankan, karena itu dua hal yang berbeda antara rencana induk dengan rencana pengelolaan perfilman itu. Karena kalau yang rencana pengelolaan itu istilahnya kayak monefnya gitu loh. Di situ nanti ada penjelasannya, jadi bisa dilihat dulu, dibaca dulu, kemudian sepakat apa tidak dengan itu ya. Kalau yang lain misalnya yang ayat 1 ketentuan umum masyarakat, definisi masyarakat dihapus itu disetujui. Kemudian perencanaan juga diganti dengan kalimat yang satu merasa, yang lainnya itu juga disetujui tetapi dengan kalimat pemeliharaan dan pengembangan, jadi biar inline. Kemudian komersil non komersil itu tetap dipertahankan karena sudah sesuai. Kemudian yang penyelenggaraan kurasi kemarin juga disetujui kayaknya. Jadi mungkin bisa dilihat dulu yang dari kami, nanti terus seperti apa gitu. Matur nuwun Mbak. Nah, komersil dan komersil itu masuk Mas, pengertian ini. Oh, yang itu penetapannya. Nah, itu yang sebenarnya mau kami konsultasikan ke Biro Hukum. Jadi antara Pergub dengan SK itu kan berbeda esensinya. Kalau Pergub itu mengatur, kalau SK itu kan menetapkan gitu. Nah, nanti kira-kira isinya dari rencana induk ini apakah mau mengatur atau hanya menetapkan saja? Nah, itu nanti sebenarnya yang berhak menentukan adalah Biro Hukum. Biro Hukum, nggak usah, dilepas aja. Oke, kalau dari beberapa hal yang tadi kami highlight dari pembahasan sebelumnya, ini kami baca di catatannya disebut, intinya tadi film komersil non komersil dipertahankan dengan istilah demikian karena undang-undang menyatakan demikian, jadi kita lanjut saja pada istilah itu. Kemudian kalau dari perencanaan tadi disebut tetap mempertahankan dua, berarti kita bertahan ke dua ya Mas Leo. Hanya saja di dua, rencana meliputi dua, rencana induk dan rencana pengelolaan. Sebenarnya di pasal yang di awal, yang tadi mana sih ya, draft tadi mana? Di pasal 5 awal kan kita juga masih mempertahankan dua ya Mas Leo. Yang itu yang kiri kan, yang awal ya seperti itu. Jadi intinya masih bertahan dengan dua, hanya penyesuaian drafting, kemudian tidak ditetapkan dengan instrumen apa-apa, nanti biar disebut konsultasi langsung dengan Biro Hukum aja, nggak usah diamanatkan di perda ini. Kemudian komersil non komersil tetap, kemudian pengembang apa tadi penyelenggaraan diganti apa, pengembangan dan pemajuan. Nah, itu kok diganti pemeliharaan dan pengembangan. Ya kita ikuti aja Mas Leo, pemeliharaan dan pengembangan. Judulnya jadi pengelolaan tuh teman. Apa tuh pengelolaan? Iya, jadi judul rapatnya tetap
pengelolaan perfilman, bab 3-nya nanti yang tadinya penyelenggaraan menjadi pemeliharaan dan pengembangan. Oke. Kalau sudah clear, kita mohon izin lanjut saja ke pakai draft. Kita nggak apa-apa mas, dispute soalnya banyak surat-suratannya, bingung nggak? Tapi sambil disandingkan sih, saya juga sambil membaca. Kalau dari TA mungkin bingung, nanti bisa disandingkan atau pakai draft yang nggak coret-coretan biar nggak bingung. Di pasal 10 ya Bapak Ibu izin, jadi setelah tadi kita membahas mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan. Oh iya, kurasi hidup itu. Jadi enggak. Sudah lihat kok iya. Setuju dihilangkan. Kemudian pasal 10 mengenai pengembangan ekosistem perfilman oleh selain Pemda. Jadi kalau tadi kita sudah membahas soal Pemda disebut ngapain saja gitu, ini lebih kepada orang-orang di luar Pemda diminta apa saja, nanti satu paket. Jadi setiap pasal itu nanti ada 2 pasangan. Misalnya pasal 10, setiap orang dalam proses produksi melakukan apa, nanti pasal 11 Pemda mensupport apa. Jadi itu satu pasangan yang tidak terpisahkan antara pasal 10 ke 11, 12 ke 13 dan seterusnya. Jadi sistemnya pasangan pasalnya. Jadi Bapak Ibu mungkin dari TA bisa mencermati pasal 10, kemudian nanti dari Pemda kita bisa mencermati pasal 11-nya. Mungkin nggak sih kita dari Pemda memberikan dukungan dalam proses produksi oleh setiap orang dalam bentuk yang di pasal 11. Jadi kita bahasnya langsung pasal 10 dan pasal 11. Monggo Bapak Ibu. Untuk pasal 10 ke bawah ini juga dinasnya tidak hanya kebudayaan ya. Jadi ini akan meliputi dinas kebudayaan, Dispar, dinas pendidikan, Disnaker, kearsipan, dan dinas di bidang ekonomi kreatif. Karena ekraf kan dengan pariwisata sekarang dipisah di kementerian, walaupun di kita dinasnya masih jadi satu, hanya beda bidang ya gitu. Tapi kalau bidang di pusat kan memang sudah dipecah jadi 2, ekraf dan pariwisata. Itu disetujui? Oh iya. Sebelum belajar Iya. yang pasal 6 yang rencana pengelolaan perfilman itu kayaknya ada sedikit perubahan. Sebenarnya ada yang sudah nah itu yang memuat itu loh, memuat rincian program dan kegiatan, waktu pelaksanaan dan indikator kemarin yang aslinya kayaknya beda ya. Langsung disesuaikan aja Bu Ririn. Karena kemarin itu walaupun masih tetap ada kalimat komersil dan non komersil itu, tapi kalimatnya diperbaiki lagi. Jadi pasal 5 dan pasal 6 itu sebenarnya ada perubahan. Jadi kalau saya boleh mohon ya, karena ini sudah ditata kembali, nanti takutnya berbeda lagi. Kita menggunakan draft terbaru yang dari kami bersedia. Oke. Untuk penataan nanti agar ditata oleh TA dan dibantu Mas Rio ya. Termasuk tadi yang memuat apa langsung di-ACC saja, sesuaikan dengan masukan dari Disput. Mohon izin Ibu nanti kalau ya. Ayat 5 yang kemarin baru sampai. Ya. Nanti langsung disesuaikan di situ aja, nanti biar tidak lama, nanti biar TA yang isir Bu. Maksudnya kalau hal-hal yang terkait muatan perencanaan gitu kami ACC saja langsung, karena nanti eksekusi perencanaan kan disebut. Mohon izin kita lanjut ke pasal 10 dan 11. Oke, Ibu monggo. Tentang pasal 9 maaf kemarin saya tidak bisa edit. Untuk digitalisasi aset itu maksudnya pemerintah daerah dan seterusnya melakukan digitalisasi aset, mungkin bisa dijelaskan maksudnya apa yang sudah dicapai dengan peraturan ini dengan memasukkan digitalisasi aset. Oke, mohon izin nanti dari TA membantu menjelaskan ya ini, tapi digitalisasi arsip dalam konteksnya film non komersil kebudayaan, dan ini oleh disebut Bu izin, bukan oleh DPAD. Mungkin Bu Ririn juga bisa nambahkan dulu, disebutkan waktu itu infonya juga mendigitalisasi arsip ya, film-film non komersil terkait kebudayaan. Ya,
produksi tapi film. ya sebatas kemampuan kami. Ya contohnya apa? Kayak saya Baca ada katalog film kebudayaan dulu 2021 ya? Ada kan? Maksudnya seperti itu, Bu. Oh ya. Kemudian yang kedua, istilah yang dipakai apakah benar digitalisasi ataukah digitasi? Digitasi. Karena kalau digitasi itu seperti alih media seperti itu, seperti mengubah gambar atau dokumen dari melalui scan, kemudian itu lebih ke perubahan dari kaset menjadi MP4 gitu. Tapi kalau digitalisasi itu lebih mengotomatisasi proses, kayaknya lebih ke digitasi biasanya yang kita pakai izin. Kalau untuk yang alih media, Digitalisasi arsip. digitasi. Tapi kami nggak tahu Pasal kan apakah bukan yang manajemen. kami lakukan itu digitasi atau Pasal logo. kalau Hanya membuat film ada katalog online-nya itu apa, Bu? Mungkin sedikit saya menambahkan. Jadi antara digital itu kan dulu sebenarnya analog dan digital. Kata-kata digital itu ketika ada digitalisasi berarti hal-hal yang analog bisa restorasi, ya intinya itu juga digital. Nah sekarang film itu sudah zaman digital gitu. Artinya kalau kita bicara film ya, film sudah karya itu formatnya sudah nggak ada yang kaset, sudah nggak ada yang berwujud roll film gitu. Jadi semuanya sudah digital. Nah kata-kata digitalisasi arsip ini yang berarti kan apakah ada gitu film-film yang lama dan itu ada di Jogja gitu. Saya kira itu semuanya kan kumpulnya di Cinematheek gitu untuk roll film dan itu sangat kental dengan program-program digitalisasi arsip gitu. Nah kalau yang ada sekarang ini malah isu di komunitas adalah aktivasi arsip gitu. Bagaimana arsip itu diaktifasi? Dalam arti diaktifasi bisa diberikan ruang akses hingga akhirnya arsip bisa menjadi bisa menjadi kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya ada juga dari museum itu jadi film dokumenter ataupun bagaimana arsip itu, kalau di komunitas arsip itu biasanya dia ketika dia mendapatkan akses arsip biasanya mereka akan mengkurasi menjadi semacam membuat katalog, menjadi sebuah literasi lah intinya. Nah itu adalah aktivasi gitu. Karena digital ini semuanya udah digital, mainnya pasti akan digital semua. Nah kata-kata aktivasi di sini yang mungkin masih kurang terlihat gitu. Sementara sudah banyak yang melakukan itu arsip, tapi dilakukan aktivasi ya, dari itu aktivasi arsip begitu kira-kira. Jadi dari usulnya aktivasi arsip atau apa? Aktivasi. Bentar, kami cari. Mungkin Ibu dari DPAD ada. Gimana Bu? Pemanfaatan Literasi. pemanfaatan arsip. Kalau istilah yang umum itu mungkin pemanfaatan arsip. Pemanfaatan arsip itu biasanya kalau ada orang yang ke kami itu untuk bahan membuat film ataupun untuk membuat iklan seperti itu. Itu masuk ke yang mau dipertimbangkan. Ya. Kalau untuk yang tadi itu ya digitalisasi itu hal yang masuk digitalisasi kalau dari APBI seperti itu. Cuma yang kami lakukan selama ini memang digitalisasi karena ada media seperti itu. karena kalau kami tidak mengubah apapun, jadi kami itu hanya menyimpan gitu istilahnya Pak. Tapi tidak mengubah dari ini menjadi ini itu enggak. Mungkin terminologinya mungkin ada dipakai di mana Pak sumber referensinya untuk aktivasi arsip, atau mungkin mengacu ke
peraturan atau istilah mana seperti itu, karena selama ini mungkin istilah yang dipakai pemanfaatan arsip seperti atau pendaya gunaan seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, kalau untuk kata-kata itu sebenarnya saya dari lapangan aja sih, itu bisa tapi saya bisa, tapi di lapangan bahwa aktivasi, kata-kata aktivasi itu wujudnya ya bisa jurnal, bisa macam-macam, karena kegiatan berbasis arsip itu sudah banyak dan mereka sebenarnya sangat di Jogja ada beberapa, misalnya ada kafein, ada IFAA. Nah, IFAA itu sering program-programnya terkait dengan arsip gitu. Dan itu bisa jadi pameran seni rupa dan macam-macam. Ya kalau misalnya itu menjadi kata-kata pemanfaatan ya intinya hampir sama gitu. Saya dari itu. Kalau di berbagai tulisan sih pendaya gunaan arsip ya. Itu mungkin lebih bijak. Tapi pendaya gunaan arsip merupakan proses pemanfaatan arsip secara optimal dengan berbagai hal ya, termasuk tadi jurnal dan lain-lain. Kalau katalog berarti itu termasuk di pendaya gunaan arsip juga Bu? Iya, jadi filmnya disebut itu dibuat katalog online gitu loh. Kita bisa www.apa, nanti kita langsung keluar film disebut apa aja gitu. Itu istilah atau arsip yang umum nih, jadi tidak langsung mengarah arsip untuk itu, untuk yang akan itu sebatas penggunaan istilah umum, jadi bukan istilah khusus arsip untuk yang membuat ini seperti itu nih. Ya, itu kalau katalog kami merujuk ke penyusunan atau istilah kami bukan katalog tapi ke daftar arsip. Daftar arsip itu nanti ada strukturnya, jadi jauh lebih tidak sebatas sebagai sarana temu, itu lebih ke pengolahan. Kalau daftar arsip maksudnya nanti kata-katanya kita menggunakan apa? Oh, mau memunculkan itu? Iya kan, sebenarnya kalau selama dilakukan di situ itu hanya Katalog. Oh, katalog. Katalog online itu pun dulu ya Bu, 2021 ya. Sekarang belum kayaknya. Belum ada lagi, cuman sempat ada. Nah, kalau tadi yang disampaikan dari TA juga sebenarnya itu menarik bahwa nanti mungkin ke depan Disbud bisa mendayagunakan arsip gitu lebih tinggi dari sekedar mengkatalogkan, tapi juga bisa jadi buku, jadi jurnal kayak gitu-gitu Bu Ririn ya. Itu juga menarik. Ya. Kalau sebatas katalog mungkin sebatas akses nih. Akses seperti itu. Pendaya gunaan memang nanti akan lebih luas dalam prakteknya seperti itu, jauh lebih luas dari itu. berarti kalau pendaya Gunaan arsip bisa dalam bentuk buku, jurnal maupun katalog juga bisa masuk dalam kategori pendaya gunaan. Ya. Selama ini pendaya gunaan itu lebih ke isinya. Jadi kalau misalnya katalog itu lebih ke jalan masuknya atau aksesnya seperti itu. Ya, jadi salah satu cara sarananya. Berarti apa pendaya gunaan dan digitalisasi arsip, karena itu dua hal yang berbeda. Beda ya. Iya, makanya kalau misalnya itu memang beda ya berarti dijadikan dua kata. Ya, coba misalnya Mas Reo pendaya gunaan dan digitalisasi arsip, karena misalnya kita masih berpegang pada pendapat bahwa itu dua hal yang berbeda. Kalau pendaya gunaan itu yang seperti tadi disampaikan TA bisa mengupgrade arsip ke dalam bentuk-bentuk yang bisa lebih bagus, misalnya jurnal, buku, dan seterusnya. Sedangkan kalau digitalisasi itu kita maknai katalog dan seterusnya, itu digitalisasi. Tapi itu nanti mungkin di biru-biru dulu ya, yang termasuk digitalisasi juga di biru-biru Mas, itu akan didiskusikan oleh DPAD. Monggo Biro Hukum ada yang masukan? Kami konfirmasi terkait konsistensi Mawon, karena sebenarnya pasal 9 ini kan nggak lepas dari ekosistem perfilman ya, yang ada produksi, distribusi, eksekusi, apresiasi, edukasi sampai dengan pengarsipan. Nah, konteks pengarsipan ini memang mohon konfirmasi ke teman-teman DPAD, apakah memang pengarsipan di sini hanya sebatas kemudian mungkin tadi sudah ditanyakan ya, menyimpan saja, atau memang konteksnya sampai mendayagunakan juga, karena kemudian
kemudian kalau memang konteks pengarsipan di dalam ekosistem perfilman hanya sebatas menyimpan, memfilter, kemudian menginformasikan ke masyarakat jika dibutuhkan, maka pendekatan kata atau frasa melalui digitalisasi arsip itu menurut kami jauh lebih dekat dibandingkan menggunakan kata pendayagunaan. Yang dimaksud pengarsipan dalam konteks ekosistem perfilman itu apa? Apakah memang sampai pendayagunaan atau sampai cukup sebatas menyimpan dan mengelola saja? Baik, untuk kalau di sistem kearsipan sendiri memang ini core-nya dalam peraturan itu yaitu pelestarian informasi. Arsip yaitu pelestarian fisik dan pelestarian informasi. Nah, dalam pelestarian informasi itu akan terjadi digitasi termasuk alih media, kemudian juga dalam berbagai bentuk pemanfaatan arsip yang ada, seperti dari bentuk yang sederhana seperti membuat cerita ataupun membuat apapun tadi produk-produk yang memanfaatkan arsip dan memiliki produk akhir yang sama sekali berbeda. Nah, ini untuk penerapannya apakah akan disamadengankan dengan peraturan kearsipan ataukah akan mencuplik dari peraturan kearsipan? Misalnya untuk komunitas kearsipan, komunitas perfilman mau mengadaptasi semua potensi arsip yang sudah ada di peraturan maupun pelaksanaan, ataukah mau dipilih di spesifikasi tertentu Pak, ataukah harus sesuai tegak lurus peraturan gitu? Kalau kami ngecek ini ya Mbak, ini di Permendikbud 41 2019 ya. Permendikbud 41 2019 itu judulnya tentang pengarsipan film, tindak lanjut dari Undang-Undang 33 tahun 2019. Nanti mau dicek bareng-bareng. Nah, di definisinya itu pengarsipan film adalah rangkaian kegiatan perolehan, pelestarian dan pengelolaan arsip film. Jadi memang kata pengarsipan itu sudah dimaknai cukup luas ya, baik dari perolehan, pelestarian dan pengelolaan. Sehingga kalau kemudian di huruf J, apakah bahasanya pendayagunaan atau digitalisasi, apakah tidak cukup kemudian kita gunakan saja nomenklatur pengarsipan saja, karena sebenarnya maknanya sudah cukup luas seperti itu. Mungkin pelestarian di sini pun bisa dimaknai dia bisa melalui digitalisasi atau melalui konteks yang konvensional yang mungkin sudah berjalan dan ada selama ini. Itu Mbak, terima kasih. Sedikit tambahan, berarti itu mengadaptasi seluruh konsep arsip ya Pak Kevin ya. Ya. Dan memang seperti itu, memang proses kearsipan seperti itu. Kalau di Permendikbud tadi ada dari perolehan arsip tuh dari gimana ya? Misalnya film berarti dari filmnya itu kita peroleh atau gimana tuh? Yang berada Biasanya kan dari perolehan, Iya. pengelolaan sampai pengujian. Biasanya perolehan pelestarian sampai kepada pengembangan. Baik, ini agak interpretasinya memang perolehan di sini lebih mengarah kepada akuisisi arsip. Jadi akuisisi arsip itu sendiri bisa diperoleh melalui beberapa cara, yaitu kalau di lembaga kearsipan itu satu melalui penyerahan dari arsip inaktif seperti itu dari lembaga-lembaga, termasuk Dinas Kebudayaan kemarin mencoba menyerahkan arsip film budaya gitu nih. Namun kami memang kekurangan sarananya dan anggaran gitu, jadi terkendala media seperti itu karena kami masih terbatas cara penyerahan analog seperti itu. Itu salah satunya, itu kemudian akuisisi arsip dari masyarakat luas. Ini bisa tematik ataupun masyarakat aktif menyerahkan langsung. Namun untuk akuisisi ini memang peraturan yang berlaku menyebutkan harus ACC lembaga kearsipan seperti itu. Jadi harus dinyatakan oleh lembaga kearsipan baik daerah maupun nasional
bahwa arsip tersebut arsip statis seperti itu. Nah, menika nanti menjadi tantangan tersendiri untuk menempatkan arsip kebudayaan seperti apa, apakah yang melakukan perolehan itu siapa, dari itu mungkin bisa lebih didefinisikan nanti perolehannya dengan cara yang seperti apa. Misalnya kalau dari disebut itu lewat tadi yang pertama nih, yang penyerahan seperti itu. Yang kemudian kalau dari insan perfilman langsung ke DPAD nanti lewat akuisisi seperti itu. Kemudian untuk ngapunten sedikit menyimpang nih mengenai peran masyarakat dalam kearsipan. Memang dalam Undang-Undang 43 itu diperbolehkan peran masyarakat dalam mendukung seperti peralatan dan perlengkapan untuk kearsipan. Jadi ya ini yang menjadi pertanyaan, apakah digitalisasi ini dengan peraturannya apakah dibatasi menjadi kewajiban sepenuhnya pemerintah, ataukah juga memungkinkan jalan untuk selain pemerintah bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan digitalisasi arsip. Di ayat bawahnya itu ada dapat melibatkan tenaga ahli atau iya ngapunten ya. Monggo untuk balik lagi ke yang huruf K itu sebenarnya pengelolaan arsip sudah cukup. Pengelolaan itu ya di sini berbeda nih, atau kearsipan juga penyelenggaraan kearsipan seperti itu. Diksi yang dipakai. Digitalisasi. Kalau digitalisasi nanti terbatas pada pelestarian, Bu. Sebenarnya pelestarian informasi itu. Terbatas. Iya. Kalau pengelolaan kearsipan itu lebih luas. Pengelolaan penyelenggaraan kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan gitu ya. Coba tulis dulu. Berarti yang C kita hapus juga sih Mas, karena penyelenggaraan kearsipan itu nanti meliputi semua itu. Hanya saja ini diskusi juga, menambah diskusi Permendikbud yang disampaikan Mas Gre tadi. Itu tuh pengarsipan film itu diberikan kewenangan kepada Pusat Pengarsipan Film Indonesia. Jadi Pemda nggak diberi kewenangan sama sekali mengenai pengarsipan film. Kalau yang kronologi Permendikbud, kalau kami cek di kelembagaan Google dan lain-lain sih itu nanti PT itu ya, PT PPFN yang pusat produksi film itu kayaknya ya, atau ada lagi. Pokoknya intinya yang bisa melakukan itu hanya Pusat Pengarsipan Film Indonesia. Kalau ini bukan dalam rangka mencari celah ya, bahwa di Pemda DIY kan juga memang kita melakukan pengarsipan ya, termasuk disebut pun melakukan katalog itu ya Bu. Saya cenderung ke yang awal, digitalisasi dan seterusnya, biar terminologinya tuh nggak sama kayak Permendikbud. Kalau Permendikbud bilang pengarsipan, nanti kita nggak bisa, karena pengarsipan di sini oleh Pusat Pengarsipan Film Indonesia, yang saya juga nggak tahu ini sudah terbentuk atau belum, dan intinya kita tidak diberi kewenangan di Permendikbud itu. Di Undang-Undang Film juga dilakukan oleh Pusat Pengarsipan Film Indonesia. Berapa Mas Ben? Mungkin dari TA ada pandangan juga mengenai Pusat Pengarsipan Film. Jadi kalau di lapangan itu intinya simpel aja. Gimana itu ketika film-film di dinas terutama ya, yang ini sudah berapa tahun menyelenggarakan pitch and fun, mungkin juga Panitia Radio punya produksi, ada produksi sendiri, dan semuanya juga sebenarnya sudah ada di YouTube gitu ya. Tapi kemarin tuh misalnya ada Asosiasi Pengkaji Film Indonesia, dan itu alamatnya di Jogja. Nah, mereka punya ide bahwa ini film-film yang lama kemana ya dengan sini, kok sampai kita nggak tahu gitu. Bisa nggak sih kami bantu kurasiin, kami bantu bahasa mereka ya, kami bantu aktivasi ya. Itu ya sepertinya diskusinya panjang gitu loh. Wah, ini harus kesini, harus ini.
Padahal kalau apa namanya ya ada komunitas kan mikirnya wah ini sebenarnya banyak yang pengen membantu gitu tentang bagaimana film-film yang sudah diproduksi itu tidak hanya berhenti di film akan berhenti ketika tidak diaktifasi sebenarnya gitu. Bahkan ini sudah sangat dengan digital sudah sangat bisa cair gitu. Film pun bisa juga diaktifasi oleh para konten kreator menjadi sebuah dengan cara-cara mereka itu sudah termasuk aktivasi gitu kalau kita hanya dari film itu. Nah, kalau terkait dengan pengarsipan film sebenarnya yang di arsipin oleh PFN itu ya film-film produksi PFN sendiri gitu selama ini, atau mereka juga apa namanya membuat program juga untuk kalau di zaman dulu memang bukan justru yang banyak punya film-film dari berbagai macam kalangan itu malah sinemateknya gitu, jadi kayak apa namanya swastanya gitu. Sementara PFN bergerak di produksi, distribusi, eksibisi, kadang pengarsipan dan itu hasil dari arsip dari film-film negara gitu. Nah sebenarnya sama aja juga dengan Pemda gitu, ketika adanya dinas kebudayaan ya, ketika dia mengarsipkan, yang diarsipkan itu adalah film-film kebudayaan ya sah-sah aja membuat kegiatan pengarsipan gitu. Toh itu juga yang memang butuh diarsipkan gitu. Seperti itu sih. Ya, mungkin kita cermati bareng-bareng ya di Permendikbud tadi menanggapi yang disampaikan Mbak Ola. Jadi kalau bisa ditampilkan Permendikbud 41 tahun 2019 itu di pasal 2 itu di ayat 1 disebutkan pelaku pengarsipan meliputi pelaku kegiatan pengarsipan dan pelaku usaha pengarsipan film. Ini konstruksi berpikirnya sama kayak Undang-Undang 33 2009. Kemudian di ayat 2 dia sebutin tuh, dia jelasin pelaku kegiatan pengarsipan film meliputi perseorangan, organisasi, pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian pelaku usaha pengarsipan itu ada badan usaha dan perseorangan. Nah di ayat 4 dia menjelaskan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengarsipan film membuat pusat pengarsipan film. Artinya kalau dari konstruksi normanya ini yang pasal 2 kami memahaminya sebenarnya pelaku kegiatan pengarsipan film itu ada 4 nih, perseorangan, organisasi, pemerintah dan Pemda. Tapi kemudian memang di ayat 4-nya dia menekankan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat ketika melaksanakan kegiatan pengarsipan dia bentuk namanya Pusat Pengarsipan Film Indonesia. Jadi sebenarnya tidak kemudian membatasi kewenangan bagi perseorangan, organisasi maupun pemerintah daerah untuk melakukan pengarsipan. Mereka juga berhak kok untuk melakukan pengarsipan. Kemudian kami baca di pasal 5. Pasal 5 itu semakin menegaskan kewenangan itu. Nanti coba kita koreksi bersama-sama bahwa pelaku kegiatan pengarsipan film dan pelaku usaha mengarsipkan film dalam bentuk kopi jadi film sebagai arsip film yang dilengkapi dengan materi publikasi dan lain sebagainya. Selain dia mengarsipkan, pelaku kegiatan pengarsipan film itu juga punya fungsi yang lain, yaitu di ayat 4, di pasal 4. Dia pelaku usaha pembuat perfilman menyerahkan salah satu kopi yang dimilikinya kepada pusat pengarsipan film untuk disimpan sebagai arsip film dengan ketentuan API. Jadi kalau kami membaca di pasal 4 dan pasal 5, kami kok memaknainya memang pengarsipan film tidak hanya mutlak menjadi kewenangan arsip absolut dari pusat perfilman yang dibentuk oleh pemerintah pusat, tapi peran masing-masing juga ada termasuk pemerintah daerah. Cuman selain melakukan pengarsipan, dia juga punya kewajiban di sini. Konteksnya memang pelaku usaha pembuatan menyerahkan kepada Pusat Pengarsipan Film Indonesia untuk disimpan sebagai arsip film. Jadi ada 2 fungsi. Jadi kok izin Mbak Ola, sepertinya itu tetap bisa dilakukan kok, nggak jadi kemudian nggak jadi masalah di penormaan materi raperda ini. Ngapunten nih, sekalian karena membahas keasikan gitu, salah satu yang mungkin susah untuk dimasukkan ya, yaitu penyelenggaraan serasipan karya cipta karya rekam seperti itu. Jadi karena ada begitu peraturan tentang hal tersebut,
seperti itu. Dan untuk karya kan memang dalam implementasinya memang produk hukumnya belum cukup kuat, tetapi di dalam undang-undang sudah eksplisit diterapkan seperti itu. Pelaksanaannya belum kuat baik dari segi tidak cuma dari segi peraturan pelaksanaannya, tapi juga pendanaannya seperti itu. Itu yang pertama. Apakah bisa SKCF dimasukkan seperti itu? Kemudian yang kedua memang selaras nih dengan undang-undang kearsipan bahwa memang selain pemerintah daerah itu juga lembaga swasta boleh membantu penyelenggaraannya seperti itu, boleh menyelenggarakan seperti itu. Dan memang kewenangan untuk pemerintah daerah sendiri itu yang ditekan oleh undang-undang itu hanya persetujuan bahwa suatu aset itu dinyatakan statis atau tidak, sedangkan dalam konteks perfilman memang tidak semuanya merupakan aset statis nih, jadi lebih luas, jadi tidak harus terikat peraturan yang aset statis tadi. Terima kasih. Matur nuwun Ibu. Yang masalah swasta bisa melakukan kearsipan atau tidak, sebenarnya kalau bicara di luar Pemda aktif melakukannya itu nanti ada di pasal 10 ke bawah, karena ini kita sedang bicara pada yang konteksnya kewenangan disput. Kalau yang di luar disput, yang swasta atau setiap orang itu memang bisa melakukan kearsipan, nanti ada di bagian setiap orang dalam melakukan proses rantai arsip, itu ada di bawah pasal 13 ke bawah lah, kalau saya nggak salah ingat. Nah, kaitannya ini tadi disarankan pertama ada tambahan pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, kemudian yang kedua penyelenggaraan kearsipan. Coba pelaksana ya kalau usah ya, serah simpan karya cetak dan karya rekam. Ada salah satu pencari film itu poster. Ya. Jadi nanti disebut harus memberikan, ya memang pada serah simpan juga semua produsen dari arsip itu harus menyerahkan ke DPRD. Selama ini disebut sudah menyerahkan. Nah, dulu itu pernah kita mau menyerahkan ke DPRD, tetapi DPRD yang belum punya media dan harus pengadaan. Nah, akhirnya belum jadi karena yang untuk penyimpan itu belum ada. Dan kami tidak memang untuk mengadakan itu juga susah karena kami juga sudah tidak boleh pengadaan. Nggak apa-apa ditulis aja Bu. Nanti kalau ditulis di pansus justru menjadi sarana biar dewas elektronik. Kalau ada permasalahan biar ditambah anggarannya atau dikasih program gitu ya. Benar. Iya kan, memang seperti itu. Jadi kita itu kalau Perda juga harapannya tidak hanya berpacu pada hari ini, tapi itu sebagai dasar untuk kita bisa bergerak di masa depan dari hal-hal yang ada di Perda ini. Gitu. Jadi jangan takut-takut. Ya, kan kita juga pakai kata dan atau itu artinya yang bisa kita laksanakan hari ini kita laksanakan, yang bisa yang atau di masa depan. Kemudian kita ke pasal 10 ya Bapak Ibu, pasal 10 ke bawah. Pasal 10 dan 11, monggo Bapak Ibu, tentang produksi film tapi oleh orang-orang yang di luar Pemda, dan pasal 11 tentang bagaimana dukungan kita terhadap produksi tersebut. Di sini ada mungkin peran Disbud, Dispar, Disnaker. Ya. Dari hak atas kekayaan intelektual atau hak intelektual mungkin
bisa dicekkan di peraturan terkait juga. Di sini mas. Ada yang lebih ini sih sebenarnya kalau di film itu intellectual property IP itu misalnya kasus Tilik itu sebenarnya kalau ya akhirnya kan MD yang punya, MD Picture, produksinya dinas, tapi yang menikmati film panjangnya ya MD, pegang MD. Siapa yang mau bikin karakter Butejo akan berurusan dengan MD. Gimana? MD kalau untuk karakter filmnya ya. Nah itu dulu pernah sengketa gitu, si Tilik, kasus Tilik itu karena viral, terus Butejo itu tiba-tiba dapat tawaran untuk bikin film dengan karakter Butejo dengan si Ozzy itu, si artisnya itu. Ya karena enggak si Rafa Cana sendiri Mas Wahyu masih dia belum paham gitu ya dengan hal seperti itu. Nah tiba-tiba ada film Butejo Sowan Jakarta, itu produksi PH Makassar, gitu. Tanpa izin si pembuat film pertamanya, kan yang membuat karakter kan si sutradaranya. Nah karena viral terus dia langsung dicomot begitu aja, dijak main film Butejo Sowan Jakarta, itu nggak izin sama sekali. Tapi sebagai artis ya dia sah-sah aja, cuma untuk memainkan ya aku main karakterku dewe kok ada masalah. Tapi karakter itu kan sebenarnya milik Tilik gitu. Nah ini bikin film tiba-tiba viral terus agak rame kayak gini kan, sampai pada akhirnya si Rafa Cana itu bekerja sama, ya memang dia proposalan sama MD lah, sebenarnya Tilik ini pengen tak bikin series, mau enggak. Nah kalau ketika ke MD mau, akhirnya si Butejo Sowan Jakarta itu sama ibaratnya agak dihalangi oleh dibantu lah oleh si MD ini, dalam arti si Wahyu Agungnya gitu. Kalau kamu sampai launching film ini akan dimasalahkan gitu. Kalau sampai film Butejo Sowan Jakarta itu beredar, ini akan dimasalahkan. Tunggu dulu, kami dulu yang bikin apa namanya, bikin seriesnya dulu, baru Sowan Jakartanya baru rilis. Padahal produksinya duluan yang Sowan Jakarta itu, Butejo Sowan Jakarta itu ada di Netflix semuanya. Nah terus si Wahyu Agung bersama MD membuat series, terus ya sudah ekonominya udah berjalan, baru Butejonya itu bisa keluar. Nah itu isu-isu di IP seperti itu sih. Saya nggak tahu nanti ke depan kemungkinan dengan kreativitas teman-teman itu sangat kasus-kasus seperti itu kemungkinan akan terulang gitu. Nah ini kalau menurut kami dinas ini sudah support terhadap pembuatan filmnya, tapi efek dari apa kasus-kasus intellectual property dari filmnya itu yang kemarin itu memang dia si filmmakernya itu masih sangat ya kebingungan lah pada saat itu, dan pada akhirnya apa ya? Tanya mas, Okay. Maksudnya yang dimaksudkan di sini, maksudnya yang ditulis di situ, itu tuh maksudnya hak intelektual yang per orang karakter itu tadi, atau filmnya secara keseluruhan, misalnya Tilik itu. Ya. Karena kami itu ketika kompetisi pendanaan film itu yang akhir-akhir ini ya, yang maksudnya yang 2000 ke belakang, itu sudah kami mintakan hak haki, maksudnya hak itu hak atas kekayaan intelektual ke Dinas Pariwisata. Setiap tahun kita mengajukan. Pariwisata? Iya. Yang di balai apa itu mbak? Balai ya di Mentung. Ya di depan Dinas Desa itu. Kami ke sana setiap tahun, dan saat ini kami dapat 2. Walaupun tidak terpenuhi kuota, tetapi setiap tahun kami tetap mengajukan hasil produksi film kami itu kami ajukan. Nah yang
dimaksud di sini itu apakah baginya itu yang untuk filmnya itu apa per ini per karakter tadi per orang Ya, pemeran tadi. saya kira yang bermotif konflik ekonomi di situnya, karakter itu terutama. Itu makanya saya juga menanyakan apakah kekuatan haki itu apa sih sebenarnya gitu. Apakah bisa melindungi itu gitu. Ya. Kalau sudah bisa melindungi itu ya wes aman lah, artinya kesananya nanti kita mau melindungi itu. Kalau harian pencatatan judul ya kayaknya 400.000 itu kan buat satu ini. Iya. Nah kalau IP itu seperti apa gitu. Apakah sudah sampai ke situ? Tapi kalau namanya balainya itu memang balai pengelolaan kekayaan intelektual ya. Jadi nggak ada hati, nggak ada hak kekayaan intelektual, itu balai pengelolaan kekayaan intelektual. Kalau kekayaan intelektual itu memang filmnya ya, betul nggak? Filmnya ya. Kalau yang mana juga itu filmnya. Kalau kekayaan intelektual filmnya. Berarti kan sampai ke intelektual propertinya kan film itu harusnya. Masalah kaos saja sebenarnya bisa jadi masalah gitu. Kaos berlogo Superman itu kan sebenarnya Transformer dan sebagainya. Nah, itu kan sampai ke situnya. Coba itu diganti dulu jadi perlindungan kekayaan intelektual, nanti sambil dari sisi TA hukum mengkaji ya. Nggak pakai hak perlindungan kekayaan intelektual. Tapi nanti didiskusikan dengan TA hukum ya. Kemudian ada pendapat lain Bapak Ibu di poin lain mungkin. Di pasal peran Pemda itu yang pasal 9 ya, pernah saya mengemukakan perencanaan dan monef penyelenggaraan ekosistem ini. Waktu dulu itu saya tanyakan itu letaknya di mana itu. Di sini kan peran Pemda itu kan mestinya juga itu ya, ada itunya gitu ya. Monef dari semuanya ini kan mengevaluasi. Nanti ada di mana itu? pasal pengawasan bawah. Oh, di pengawasan. Ya. Siap. Ya sudah. Iya. Artinya sudah di situ ya, di Iya. pengawasannya. Oke. Di bab sendiri. Di bab sendiri. Ya. Oke. Saya enggak belum baca yang lain. Bab 7 nanti. Ya oke sudah. Oke, selain itu pasal 10 dan 11 apakah ada? Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita lanjut ke pasal 12 bagian distribusi. Monggo kita cek pasal 12 sekaligus pasal 13-nya. Betul. Jadi kita kan menjadikan fungsi ngawas ya, Mas. Semuanya juga ada, Mas. Kita ya. Sama pasal 12 distribusi gitu.
pasal 12-13 boten-boten. Mohon izin kita juga membacanya per poin ya Bapak Ibu, karena nanti kalau di pansus juga mohon izin TA juga harus siap ya, karena misalnya di sini misalnya ditulis Pemda melakukan pengembangan dan perluasan jaringan distribusi film gitu. Nanti kalau pansusnya kritis ini dikejar Bu, biasanya sampai gimana caranya mengembangkan, gimana caranya meluas. Tolong jelasin nih, itu. Siapa dinas yang mau menjelaskan nih? Karena ini Pemda. Ya kan, ini Pemda. Jadi mesti nanti perangkat daerah mana yang mau jelaskan ke kami. Jadi seperti itu. Jadi saya agak-agak khawatir gitu. Karena ini kita kan hanya poin-poin. Kalau kita dapat pansus yang anggotanya cukup kritis, ini ditanya sampai ke teknisnya akan seperti apa. Ini sebagai bayangan sih. Kalau tidak ada pasal 12 dan 13, kita ke pasal 14 ya, eksibisi 14 dan 15. Monggo Bapak Ibu, 14 dan 15. Jika ada yang mau ditanyakan juga boleh. Mungkin saya Mbak Ulan. Ini terkait penyelenggaraan festival film yang di sini pemerintah daerah mendukung ya, mendukung pengembangan penyelenggaraan festival film. Oke, artinya kan berarti nanti akan ada festival film yang itu memang dari Pemda itu atau Pemda dengan adanya Perda ini lebih support dengan festival-festival yang ada. Apakah seperti itu atau seperti apa? Ini memang kalau tadi saya dengar ketika di pansus nanti kritis gitu ya, karena menyelenggarakan festival itu sudah tidak mudah sebenarnya. Tetap butuh kerjasama dengan ya pasti di tataran lapangan itu ya memang orang-orang yang ikut festival. Nah, dulu pernah ada festival dari Pemda itu dan itu memang lumayan sukses ya dan berjalan 2 kali, tapi setelah itu berhenti gitu, entah mungkin karena anggaran atau apa gitu, atau memang penyelenggaraannya susah kalau itu memang diselenggarakan oleh Pemda gitu. Tapi kalau supporting ya itu yang memang sangat ditunggu-tunggu ya di pasal 14 ini setiap orang. Kalau mensupport oke, tapi kalau menyelenggarakan festival sudah pernah menyelenggarakan 2 festival dan itu kalau di dalam ada jurnalnya, ada yang menulis jurnal juga, itu kelemahannya ketika tidak berjejaring dengan kurang berjejaring dengan ibaratnya insan perfilmannya gitu. Karena hanya 2 kali terus berhenti. Tapi dengan adanya penyelenggaraan festivalnya, apakah mendukung itu artinya mendukung insan yang ada, atau dengan adanya ini jadi Pemda harus punya tugas membuat festival film? Kalau yang di atas, yang di pasal atas terkait kebudayaan, memang kita ada penyelenggaraan festival film yang berdiri. Artinya di perannya di situ itu memang ada. Tapi kalau ini kan memang perannya di luar disebut ya, yang setiap orang itu kemudian ada lagi penyelenggaraan festival film. Walaupun kalau kita cermati memang pasal 14 kan setiap orang
orang ya, setiap orang menyelenggarakan festival film kita mendukungnya menyelenggarakan lagi, itu memang agak aneh juga. Karena itu nanti kan 14 huruf C nanti jadi kedouble dengan 15 huruf C, sama-sama menyelenggarakan festival film kan. Kalau begitu sebenarnya kami tanya kepada komunitas Mas, kepada Mas Tobor itu yang diharapkan dari komunitas terkait eksibisi di bidang festival filmnya apa? Anggaran? Support dari pemdanya apa? Ya salah satunya ya pastinya anggaran penyelenggaraan dan tempat pemutaran. Jadi kalau penyelenggaraan nggak usah kalau penyelenggaraan kita hapus saja gitu kan. Kalau tempat pemutaran kita ada di A, B, D. Maksudnya kalau yang menyelenggarakan festival film yang kaitan komersil gitu biar di luar Pemda gimana? Ya masalah. Ya kalau Jadi komersil. Pemda nggak usah menyelenggarakan yang komersil. Ya kalau nggak menyelenggarakan itu kalau komersil apa? kalau dikatakan festival itu ya sudah bercampur kayak jazz itu ya macam-macam kan. Tapi ya disitulah kekuatan kita gitu loh. Tapi itu biar yang menyelenggarakan mereka aja. Maksudnya gimana Bu? Yang menyerahkan mereka aja? Maksudnya pasal 15 hurufnya mau dihapus sama Bu Irin. Jadi maksudnya festival film Bukan langsung menyelenggarakan, tetapi Iya. mendukung Nah. atau memfasilitasi. pasal 15 sudah mendukung. Jadi kita harus cari bahasa lain Fasilitasi. fasilitasi juga nanti kita ditanya fasilitasnya akan seperti apa. Karena selama ini kita juga memfasilitasi job di Ya. FFJ itu kita support anggaran, Dan itu berarti penyelenggaranya bukan menteri, bukan? Bukan. Itu komunitas. komunitas. Kita support anggaran. Iya. Misalnya, tapi tidak semua ya kan? Ya mereka biayanya bisa miliaran, ratusan miliar ya, tapi kita hanya support misalnya berapa ratus juta untuk misalnya untuk apa? Hadiah untuk pemenang kompetisi, kan ada kompetisi juga ya di situ. Terus atau mungkin narasumber, kita bayarin narasumber, atau mungkin kita honor crew atau honor apa ya, honor crew, honor narasumber, moderator, MC, biasanya gitu, makan minum, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, Kalau bahasanya penganggaran dalam festival film berat nggak ya Bu kalau kayak gitu? nanti dibilang biaya semua. Kalau dukungan itu udah mendukung depannya. Fasilitasi Fasilitasi tapi semampunya. fasilitasi anggaran. Coba fasilitasi Fasilitasi nggak usah pakai anggaran, karena kadang kita fasilitasi itu hanya minjamin tempat, kadang itu juga sudah termasuk fasilitasi. fasilitasi penyelenggaraan festival film. Jadi pertama Penyediaan ruang publik dan sarana untuk eksibisi, kemudian penyelenggaraan pemutaran film kepada masyarakat, fasilitasi penyelenggaraan festival film, dan fasilitasi promosi dan penayangan film daerah pada ruang eksibisi. Kami dari mungkin ada masukan lain Bapak Ibu pasal 14 dan 15. kalau kamu biasanya yang kita punya, misalnya di PBB itu kan sering dipinjam oleh FFJ untuk penyelenggaraan FFJ. Kalau pinjam itu semua dipinjam semua. Ya, ya Yusuf Cetek, ya konserver, ya bahkan mau uang rapat aja mau dipinjam, tapi kadang ya kita nanti nggak bisa jalankan.
termasuk ini mungkin nanti jadi jualan kita juga ya, kayak bioskop keliling masuknya di pemutaran film. Ya soalnya ya yang B itu kalau ditanya maksud saya kayak gini loh, jadi yang A sudah ada bayangan A bentuknya TBY misalnya, B bentuknya mobil bioskop keliling, C bentuknya kita ngasih beberapa fasilitas kepada penyelenggara festival film, yang C bentuknya kita promosi kalau ada event-event eksibisi kan kita bisa kan ya Bu, promosi melalui medsos, melalui apa kan juga apa kata? Ya jadi maksudnya setiap poin-poin yang kita tulis di sini kita harus bisa memastikan bayangan pelaksanaannya seperti apa, karena biasanya di pansus ditanya contohnya seperti apa ini pelaksanaannya, bayangannya kayak apa, kayak gitu-gitu itu pasti ditanya. Jadi kalau kita siap-siap bersama gitu dari sekarang, lebih baik kita susah sekarang daripada susah nanti. Yang tadi saya kurang memperhatikan ya, mungkin sudah dibahas, tapi jawabannya apa ya yang tadi ya? Apa yang pasal 13 pengembangan dan perluasan jaringan distribusi itu wujudnya apa tadi? Jadi saya tanya. Beri TA pasal 13 itu. Kira-kira susah nggak usah ditulis aja. Ya kan kalau awal draftnya TA itu waktu awal banget saya ingat pembahasannya itu kan inginnya kan kita juga bisa mendistribusikan film dengan kerjasama ke kampus misalnya, ke UMY kayak gitu misalnya, atau ke kampus-kampus lain. Ini loh kami punya kopi film atau kan punya produksi film, bisa nggak ini ditayangkan di kampus kayak gitu. Kan distribusi itu jalur untuk menuju eksibisi ya tersebut. Ya. Ya jadi kira-kira maksudnya perluasan jaringan distribusi itu kita kerjasama ke luar Pemda untuk proses memutarkannya. Mungkin nggak seperti itu. Mungkin karena kami pun sering dengan Brandenburg, terus sering ada permohonan untuk pemesanan film hasil disebut itu, terus ada lagi dari mana itu ya. Itu maksudnya itu. Jadi harapannya kalau namanya pengembangan dan perluasan, kayaknya nanti harapan kita bersama maupun pansus ya, pinginnya nggak cuma di sini-sini Bu, misalnya bisa nggak kita bawa ini ke Jakarta, misalnya di Monas gitu, kita bisa mengeksibisi, tapi kita buka dulu jaringan distribusinya ke luar PIY gitu, itu mungkin akan ditanyakan di pansus. Ya kan nanti di masa depan mungkin disebut punya bayangan untuk mengembangkan dan meluaskan jaringan itu seperti apa, mungkin nanti bisa dijawab di pansus ya, sejauh ini baru di DY gitu, nanti mungkin di masa depan disebut ada bayangan untuk mengembangkan dan meluaskan jaringan keluar DY gitu. Ya mungkin bisa dijawab dengan yang paling gampang, itu aktif di job market ASEAN itu promo di situ sudah sangat Ya. sangat bisa ini. Kemarin kita sudah ngisi books karena kita dapat jatah, Ya. terus kita isi, tapi kemarin karena baru pertama dan waktunya sangat mendesak, itu pun perubahan kedua, kami isi dengan promosi kompetisi pendanaan film. Tapi mungkin ke depan ya kalau Ke depan ya, bisa mempromosikan. Tapi sebenarnya kemarin juga sudah kita promosikan loh hasil produksi Ya. film kami. Ya itu sebenarnya bisa Sudah kita, masuk ini perluasan jaringan ya. itu perubahan jaringan karena Asia kan, bisa Asia. Oh iya. Kita mungkin ya sama-sama kita pelajari itu politiknya gimana Bu, karena itu kan juga di daerah kita gitu, harusnya kita bisa lebih ini lagi gitu, bahkan nyaplok berapa meter itu buat disebut itu bisa banget sebenarnya gitu, nggak cuma Jakarta yang akhirnya menikmati itu, kita cuma nggak tahu aja apa namanya, belum tahu pola bagaimana sih film itu kita aktifasikan di market gitu, bisa kita menjual, membagikan kepada tamu ataupun apapun itu, macam-macam bisa dengan berbagai cara. Ini salah satunya bisa dijawab dengan itu di market film. Ada lagi Bu Deni mungkin yang mau dikonfirmasi? Konfirmasi aja. Kayaknya sama.
Bro, oh, dari atas ke bawah sampai semua pasar Bu. nanti gue kasih. Kayaknya ada kompi ya. Ya, yang 13. 13. Oke, mohon izin, ada pertanyaan dari Biro Hukum dari Mas Kabur, pasal 10 huruf B, ada penguatan rantai nilai praproduksi. Kalau di film penguatan rantai nilai praproduksi itu penerjemahannya gimana ya? Pasal 10 huruf B. ya mungkin ini jadi kalau yang berkaca dari yang sama ini terjadi, produksi rangkaian produksi ini kalau tidak ada penguatan, nanti pastinya masalah kualitas dan yang di film yang dihasilkan bisa dikatakan menurun. Jadi yang dibayangkan di sini ketika di lapangan, Danais itu atau IBA itu biasanya setahun sekali gitu. Sementara yang namanya persiapan perannya itu ada langkah-langkah yang sering tidak menjadi perhatian, yaitu ketika penggalian masalah ide yang itu bisa dilakukan dengan workshop. Salah satu penguatan itu ya bisa dilakukan dengan workshop. Jika bicara dengan praproduksi. Nah, ketika kita melihat hasil-hasil film-film semakin kesini, itu kan semakin kadang keluar dari tidak dalam gitu. Sementara kita punya cerita-cerita yang sangat menarik mungkin tentang filosofi Jogja, tentang Jadi anak muda ini mulai agak terpisah dengan akarnya.
karena tidak ada yang menyatukan itu. Nah, penguatan-penguatan itu bisa dilakukan pada saat penggalian praproduksi gitu. Nah ini yang tidak ada, jadi tidak diperhatikan. Jadi akhirnya ketika nanti adanya produksi film, hal-hal yang mungkin menarik, hal-hal yang mungkin bisa digali itu tidak keluar secara ide gitu. Nah, penguatan di rantai praproduksi, yaitu yang paling inti adalah bagaimana kegiatan mendevelop naskah. Nah, terus di produksi ini sebenarnya masalah peralatan ya, ketersediaan peralatan dan teknis gitu dari produksi ini pasti juga menyangkut sampai dengan peralatan, bagaimana teknis itu dikuatkan ya, dari teknis sinematografi sampai pos produksi. Begitu kira-kira untuk yang film. Ya, mungkin izin kepimpinan untuk mengusulkan agar ayatan pasal per pasal yang rincian terkait pengembangan ekosistem perfilman ini mungkin bisa diberikan contoh di penjelasan pasal per pasal, Mas. Jadi nanti ketika proses pansus, teman-teman di pansus juga punya gambaran real atau kemudian konkret kegiatannya seperti apa. Yang teman itu. Ya, setuju. Ya, terima kasih. Ya, nanti tolong ya Mas Leo dikomunikasikan kepada semua TA untuk penjelasan pasal per pasal itu memuat semua poin dari pasal 9, bahkan 9 ke bawah. Misalnya penyelenggaraan festival film, contoh jam gitu-gitu. Contoh itu nggak apa-apa di penjelasan. Jadi kita berikan contoh gambaran pelaksanaannya seperti apa. Jadi biar tidak ditanya-tanyakan lagi. Dan kita juga kalau mau nyontek gampang. Ya itu juga cara. Mau ada lagi Biro? Untuk pasal 7 ayat 2 ini memang penormaan baru itu kelewatan ya. Karena saya komparasi dengan draft raperda sebelumnya itu bahasanya pengembangan ya, masih pengembangan sebelum diganti pemeliharaan dan pengembangan dan pemajuan ekosistem perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap film non komersil. Tapi di draft yang terbaru ini nggak ada kata non komersil. Sepenangkapan saya tadi kita sepakat untuk menggunakan non dan komersil. Mohon konfirmasi. Aku pakai yang draft raperda pengelolaan perfilman SYT 09 tanggapan penjelasan beda ya. Ini Mas, iya Mas. Pasal lucu Mas. Besok aku pakai ngisor Mas. Kalau kamu nggak apa-apa kan ngisor. Apa itu? Ini Pak Pikiran Perlindungan Konsumen. Oh, seperti itu. Soalnya dewannya jaluk iki kudu sambung sesuai Mas. Oke. Sing perlindungan konsumen. Ini soal. Minta izin. Ini soal gini. Gedung. Saya ketemu Mas. Saya sudah pakai motor. Di kampung. Kecuali izin. Ramai kok sih Mas. Ramai. Apa pikiran sih sama pengundang apa sampainya. Nek ramen ini adil sebagai apa? Sebagai narasumber dunia. Kalau tidak Mas itu, Leo tolong ditanyakan yang tanggapan penjelasan juga yang dari disebut. Ya, pasal 7. Ketiin dong. Bu Ririn, tadi kan kita mendapat penjelasan dari Bu Ririn kalau untuk yang berbeda kan non komersil untuk mendukung ya pemeliharaan dan pengembangan ini. Non komersilnya kok hilang? Apa kedelete nggak sengaja atau gimana? Coba dibaca di penjelasannya itu masih besar, bisa nggak? Di penjelasannya Tapi hanya kayak mengkonfirmasi bahwa film komersil non komersil itu digunakan dalam undang-undang film gitu aja.
Kalau melihat dari pemaparan Bu Ririn tadi, harusnya ini adalah komersilnya di sini, tapi itu kedelit atau gimana? Jadi kemarin itu Mbak, pada saat kita diskusi itu tidak menggunakan kalimat itu komersil dan komersil. Nah terus kan dari kita sampaikan tidak membahas itu, terus kemudian ketika dibuat oleh Pak Suyoto ini muncul kalimat itu, kemudian kan kita bahas di sini yang pertama kemarin, terus malah jadi diskusi itu apakah digabung dengan industri atau bukan. Nah itu kan kemudian kan saya konfirmasi lagi ke beliau, terus dengan Budian juga, kalau Budian memang tidak menghendaki ada kata komersil dan non komersil. Nah kalau tidak menggunakan kata komersil dan non komersil itu terus kalimatnya seperti apa? Kan pasal 7 dengan pasal 8 kan kemarin dibedakan toh. Kalau sekarang nggak pakai kata itu, terus nanti nomenklaturnya seperti apa? Saya tanya begitu lah. Kemudian Pak Suyoto ini membuatkan draft yang terbaru ini dengan ada penjelasan di sebelahnya ini. Nah, saya tuh tak pikir kemarin itu karena antara Pak Suyoto dengan Ibu tuh, Pak Suyoto itu pas diskusi iya, tapi eksekusinya itu kan berbeda gitu loh. Nah, makanya saya juga memahami. Tapi kalau lihat dari komentar kanannya, sebenarnya beliau condongnya pada non komersil. Ikut dong, iya, cuma kalau nggak ada apa dibeli mungkin ya nggak sengaja. Nah, karena kemudian Ayo, sini. Masih di Mas. Nenggone Pasal pasal ini. ikutnya mana Bu? Maksudnya kalau dari awalnya tadi yang di awal kita rapat dan juga dari Pak Suyoto kan setuju konstitusional. Kalau dari Pak Suyoto setuju. Gitu. Kemarin juga rekomendasi tidak dinas menggunakan warna kata non itu. komersil. Nah mungkin Pak Suyoto itu di penjelasan itu menjelaskan bahwa saya itu menuliskan ini kemarin karena ini gitu loh. Mungkin anu aja Mbak, Ya wis satu kan. menggunakan yang draftnya yang ini aja yang nggak menggunakan kata Non komersil. komersil dan non komersil saja. Nah, itu dia. Jadi kan ada film yang di draft lama itu non komersil tetap ada, tapi non komersil umum, bukan non komersil yang berhubungan dengan pekerjaan. Perusahaan non komersil itu. Ininya semua komersil. Keuangan nanti. Semua mengurangi. Maksudnya itu komersil. Tapi mensupport. Atau mungkin pembedaannya bukan komersil dan non komersil, tetapi film kebudayaan dan bukan kebudayaan. Maksudnya itu yang ini pasal 78. Pembedaannya film kebudayaan dan non kebudayaan. Karena kan tidak semua film itu mengandung unsur kebudayaan. Oke, itu masuk oke bisa.
ketika kita baca ulang emang agak beda konsep Bu dari draft sebelumnya. Karena ketika kita minta untuk menghilangkan komersial ketika kemudian minta digunakan itu terus kalau konsepnya nggak dirubah, kalimatnya nggak dirubah nanti nggak bunyi. Jadi ini terus bedanya apa? Baca disusun kembali seperti itu untuk kalimatnya. Kalau menurut saya, ini setelah saya baca perbedaannya itu di kebudayaan dan non-kebudayaan. Jadi kalau yang di atas yang pasal 7 itu yang mengandung nilai kebudayaan. Kalau yang di bawah film umum. Sebenarnya kalau pembacaan dari sisi drafting itu 7 dan 8 itu satu rangkaian Bu. Jadi keinginan Bu Kadis seperti yang pernah kami tangkap juga di pertemuan sebelumnya Bu. Jadi dari draft ini Bu Kadis mau mengarahkan bahwa film-film komersil maupun non komersil di DIY itu harus memenuhi syarat 7 ayat 3. Jadi semua film harus mengarah pada mendukung dan memelihara kebudayaan. Titik. Gitu Bu. Jadi plus minus Bu ini plusnya ini sesuai dengan keinginan dan harapan Bu Kadis bahwa seperti Bu Kadis pernah Niko ya, yang mungkin tidak semua Bapak Ibu di sini mendengarkan. Bu Kadis inginnya DIY ini menjadi kiblat film nasional yang berdasar kebudayaan, yang beliau juga ngendikan di pusat aja kepingin juga seperti itu kan ya Bu. Nah hanya saja minusnya ruang-ruang kreasi di luar Pemda yang pasal 10 ke bawah diikat oleh syarat kebudayaan, berarti tidak boleh berkreasi di luar kebudayaan. Produksinya produksi untuk kebudayaan, terus pamerannya pameran kebudayaan. Itu Bu, kalau dengan draftnya Bu Kadis pembacaannya seperti itu. Tapi pada kenyataannya kan tidak semua film Untuk kebudayaan, iya betul. Itulah kenapa di draft awal kan kami komersil untuk mendukung kebudayaan clear punya disebut. Kami nggak otak-atik kan itu. Sedangkan yang di luar disebut yang oleh komunitas dan lain-lain kan kami bebaskan. Kami lost gitu. Maksudnya kita hanya mendukung karena memang kreativitas ada di komunitas. Kreativitas ada di orang-orang yang membuat. Kita hanya sifatnya mendukung. Tapi kalau kembali ke draftnya Bu Kadis yang baru saja ini jauh konsepnya 180 derajat karena ini bisa minusnya adalah kita bisa dikritik juga oleh di luar Pemda. Kenapa kreasi kami dibatasi harus bersyarat kebudayaan? Itu yang kami jadi agak ragu Bu. Semoga nambah aja ya saya komen. Kalau menurut Pak Selo Sumadjan, kebudayaan itu hasil cipta rasa manusia, sehingga film yang komersial maupun tidak komersial itu semua ada kaitannya dengan kebudayaan. Itu aja. berarti sama dengan Bu Kadis itu. Sama secara definisi tapi beda secara makna karena di draftnya Bu Kadis kan kebudayaan itu ada syaratnya Bu, di 7 ayat 3 harus memuat nilai budaya, menunjukkan karakter dan jati diri budaya daerah dan memperkuat pemahaman sosial budaya daerah. Artinya film-film yang diproduksi atau didistribusi eksibisi dan seterusnya oleh di luar Pemda itu harus dipastikan nilainya memuat ada nilai budaya, kemudian menunjukkan karakter DIY, kemudian memperkuat pemahaman sosial budaya DIY. Kalau enggak, dia berarti enggak boleh. Itu kan yang di ini kan Mbak, yang diselenggarakan oleh urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Yang pasal 7 tuh Bu. Nah masalahnya pasal 8 itu kan walaupun kita bisa bicara itu beda pasal, tapi sebenarnya pasal 7 itu, kalau dengan draft seperti ini tidak ada komersil non komersil, 8 itu nggak bisa dilepas Bu. 8 itu pasti akhirnya merujuk pada pasal 7 atasnya. Karena Pemda mendukung pemeliharaan oleh setiap orang dengan instrumen apa? Kalau tadi kan instrumennya komersil non komersil di luar kebudayaan. Kalau ini kan dilepas semua. Ini kalau yang di pasal 8 ini tidak
ini hanya pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan ekosistem perfilman dilakukan oleh setiap orang. Tetapi kalau yang di pasal 7 ini ada kata-kata kebudayaannya. Kalau yang di pasal 7, kalau yang pasal 8 tidak ada kebudayaan. Yang ayat 1, ayat 2. Tapi dari disebut yang diinginkan mungkin kalau draftingnya nanti ada beberapa yang bisa diperbaiki ya Bu. Cuma maksudnya dari disebut arahnya seperti Bukadis bahwa yang di luar Pemda itu harus mengarah pada kebudayaan atau memang seperti kita dilepas. Kalau drafting bisa kita perbaiki Bu, mungkin misalnya ada salah-salah, tapi konsepnya dulu. Kalau sepengetahuan saya atau nanti saya konfirmasi sekali. Maksudnya berarti kalau dari Ibu yang baru saja itu diarahkan ke kebudayaan ya? Kalau saya sering mendengar itu. Iya, kemarin kami juga mendengar itu. Terus kemudian kan draft yang sebelum ini kan nggak seperti ini. Jadi kami pikir oh Bukati sudah berubah pikiran ya udah nggak apa-apa. Terus ini kan berubah lagi. Jadi ini konsepnya soalnya agak besar konsekuensinya jika semua film diarahkan pada kebudayaan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, maka memang nanti teman-teman komunitas ketika berkreasi dan seterusnya diarahkan pada syarat-syarat yang dibuat oleh Disbud. Jadi Kalau mungkin gini Mbak, Betul. kalau pemahaman saya ya, kalau yang dipersyaratkan pasal 7 ayat 3 itu hanya yang diselenggarakan oleh bidang perusahaan pemerintahan keistimewaan bidang kebudayaan yang dari kami. Itu yang harus memenuhi syarat pasal 7 ayat 3. Tetapi yang dilaksanakan oleh setiap orang di pasal 8 ke bawah itu tidak harus memenuhi pasal 7 ayat 3. artinya tidak harus berunsur kebudayaan. Kalau menurut ini loh, menurut pemahaman saya dari draft ini, karena saya tidak, maksudnya saya tidak saya juga belum begitu memahami yang dimaksudkan dengan Bu Hadis dan Pak Suyoto ini. Itu mau didiskusikan dulu ya Bu? Ya makanya tadi izin untuk saya Ya. mengkonfirmasi sekali lagi. Soalnya kenapa kami bilang kalau baca draft ini saja ya, itu 7 dan 8 itu tidak terpisahkan karena 7 itu kan bunyinya pemeliharaan dan pengembangan oleh Pemda merujuk pada persyaratan. Kemudian selain oleh Pemda, pemeliharaan dan pengembangan sudah dilakukan oleh di luar Pemda. Berarti kan itu tetap satu frasa pemeliharaan dan pengembangan film. Kecuali ya itu bisa kita otak-atik Bu drafting. Yang penting dari kebudayaan. Kalau di awal kami memang sudah membagi-bagi bayangan kami disebut ngurusi yang ranahnya kebudayaan, di luar kebudayaan biar diurus teman-teman perangkat daerah, tapi juga jangan diikat dengan kebudayaan karena teman-teman dispar dan lain-lain kan juga mungkin kurang paham ya Bu kalau harus mengkurasi atau apalah bahasanya dengan instrumen kebudayaan. Itu sepertinya teman-teman perangkat daerah juga harus ada pemikiran tersendiri bagaimana menempatkan konstitusi masing-masing untuk ikut syaratnya disebut. Karena kan nanti kalau pasal 8 ke bawah kan selain oleh Pemda itu dengan perangkat daerah lain, maka perangkat daerah lain harus ikut syaratnya disebut itu yang kebudayaan. Atau memang Bu Kadis setuju dengan draft kami bahwa ada perbedaan antara mana yang film yang oleh disebut, mana yang film yang di luar kebudayaan. Jadi ibaratnya kalau mau buat film tentang kebudayaan monggo, enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau semuanya harus diarahkan ke kebudayaan kan berarti yang tidak kebudayaan jadi tidak bisa. Itu agak urgent. Saya izin untuk mengkonfirmasi sekali lagi. Ya siap. Ya kalau dari kami sebenarnya kami memaknainya ya Bu ya. Sementara ini di pasal 7 ayat 2 kan dia satu Pemda melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan ekosistem perfilman dari produksi sampai dengan pengarsipan. Pemeliharaan dilakukan untuk mendukung pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan daerah. Kalau melihat pada komentar Pak Yoto,
sebenarnya kan di sini disampaikan bahwa konteks atau kemudian kewenangan dari pemerintah daerah itu lebih fokus kepada yang sifatnya non komersial, karena dia adalah bagian, karena pemerintah daerah adalah bagian dari pelaku kegiatan. Sementara kalau pelaku usaha itu tidak bisa mengklasifikasikan, tidak bisa mengategorikan pemerintah daerah sebagai bagian di dalamnya, karena dia terdiri dari badan usaha seperti kurang lebih. Jadi kalau kami memahami konteksnya mungkin di pasal 7 ayat 2 ini memang lebih kepada non komersialnya. Cuma kemudian yang menjadi ambiguitas dalam penormaan ini konsep di pasal 8 ayat 2. Kalau di pasal 8 versi yang terdahulu, dia menyatakan tuh pelaksanaan pengembangan dan pemajuan ekosistem perfilman dilakukan terhadap film komersil dan film non komersil. Jadi ini agak ambigu sih pemanaannya antara pasal 7 dan pasal 8. Tapi kemudian kalau kita bicara pada tataran normatif yang di pertanyaan atau pernyataan Pak Yato tadi, sebenarnya konteks kewenangan di pemerintah daerah itu akhirnya terkunci pada yang non komersial Bu. Kalau saya memahaminya loh, karena kita masuk dalam pelaku kegiatan bukan yang usaha nih. Artinya nanti akan mengerucut ke versi draft yang lama. Tapi sekali lagi kayaknya mohon izin nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh Bu Dewi karena nanti mananya akan beda sekali dengan yang di bawah. Terima kasih. Oke, karena ada hal yang harus dikonfirmasi dan ini sifatnya cukup substansi, mohon izin Bu Didin, mungkin bisa dikonfirmasi dengan Ibu ini, saya ketua sini Ibu. Kami sahabat. Nanti saya telepon. Ya, ketemu ibu itu susah. Iya. Sementara rapatnya kita cukupkan sampai eksibisi. Ya, alhamdulillah beberapa halnya sudah kita bahas. Hanya saja secara konsep memang agak urgent. Karena kalau dengan konsep buka dis yang kita curigai begitu gitu, kita asumsikan begitu, itu nanti bis-abisnya sama komunitas sih saya takutnya di pansus. Karena komunitas kan berharapnya banyak Bu yang besok pasti unsur masyarakat yang banyak kita undang di pansus itu kan komunitas. Jadi kita mempertimbangkan itu juga. Oke, demikian mungkin Bapak Ibu rapat hari ini dengan PR secara konsep oleh Disbud. Kemudian kita nanti akan melanjutkan jika sudah ada arahan dari Bu Kepala Dinas Kebudayaan. Oke, monggo Bapak Ibu rapatnya kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri rapat, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai, monggo Bapak Ibu bisa kembali ke tempat kerja untuk absen mungkin dan kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih sekali atas kesediaannya dan jeripayahnya. Semoga tidak kapok yang karena masih cukup panjang dan ada pansus setelah ini. Oke, sugeng kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak. Nggih, Bapak. Kayaknya kan gitu mas, yang lo mas. Kita revisi ini saya mas, kita dengan jenengan. Ya, Saya revisi orang salah, sih berikutnya itu kok apa salah. Kira-kira kan sebenarnya kalau komersil dan non komersil itu kan menurut DPR komersil. Yang aku itu dari sini malah dari sini perspektif. Padahal kan sekosen mau pakai jenengan antara non komersil dan komersil kan wis penak kan. Selama tujuan produksinya orang tinggal diperjualbelikan ya selama komersil. Yang memang sejak awal harus diperjualbelikan berarti komersil kan seperti itu mas. Tapi kan iso bae, saiki orangnya aku gak apa-apa kan berarti. Iya apa? Aku ternyata gawe wae. Tiba-tiba aku sing ada ini kok disebut ana buka oke bantuan apa ini. Aku gak bisa ngomong dong kan tak anu baru itu tak dol urusanku tuh. Tapi kan ada kontrak tuh mas. Oh iya. Kan ada kontrak 2 tahun itu ya. Oh nek urusan karo hibah kes rampung menurut saya. Iya. Nek itu film hibahnya rampung terus. Iya, makanya karena kan mereka sudah juknis kan. Iya, saya.
aparat seneng dari maju nek terus sebelum kerja kan dia wae sing enggak iya ya wis panas wis kan sama ngene dhewe jadi misalkan kita sebutkan normanya misalkan dia berwenang untuk melakukan pelanggaran pengembangan daerah itu membangun pengembangan yang misalkan berbasis budaya misalnya tapi kan konteksnya nanti berbasis budaya itu konteksnya itu komersil dan komersil karena kan dia ngerti kayak film kebudayaan dan kebudayaan ya berarti sih dia menang masih ngomong bahasa Jawa sedek iki termasuk nang kebudayaan wong unsur budayane ana misalnya ono film komersial tapi dalam percakapan itu nganggo bahasa Jawa untuk penggunaan bahasa Jawa itu operator budaya budaya nah itu lanjutnya Mas terus budaya tuh tapi ya